Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan, tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di hari ini. Sebelum itu saudara, mari kita merendahkan diri, kita terlebih dahulu berdoa memohon kekuatan Tuhan untuk bisa menyertai kita berjalan di sepanjang hari. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang sudah menyertai hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya rindu mengajak saudara terlebih dahulu memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang kiranya dapat mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Semua baik. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rancangan indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rancangan indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kiranya pujian sederhana ini dapat menjadi berkat bagi kita dan kemuliaan tentunya bagi Tuhan. Walaupun dengan suara sederhana, tapi Tuhan tahu isi hati kita saudara. Mari pagi ini kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini
saya siapkan kembali satu ayat dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58, saudara. Demikian bunyinya, saya akan bacakan untuk kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Ini yang akan kita renungkan. Topik perenungan kita pagi ini, saudara, yaitu janganlah terlalu cepat berpuas diri. Ini yang akan kita renungkan. F. Tiger, saudara, dia pernah berkata seperti ini. Kemajuan tidak diciptakan oleh orang-orang yang cepat merasa berpuas diri. Itu yang menarik, saudara. Tidak akan ada kemajuan sempurna bagi orang seperti itu. Pada tahun 1800-an, saudara, ada seorang anak laki-laki yang berusia kira-kira 12 tahun yang tinggal di sebuah pedesaan. Dan sebelumnya dia belum pernah melihat pertunjukan sirkus, saudara. Lalu suatu hari di sekolahnya ada poster yang mengumumkan bahwa akan ada pertunjukan sirkus di kota terdekatnya pada hari Sabtu berikut dalam minggu itu. Dan memang dia ingin melihat sirkus itu. Dia mempersiapkan dirinya. Ketika hari Sabtu pagi telah tiba, si anak itu pun bergegas pergi ke kota itu. Setelah dia tiba di kota itu, di sana dia melihat ada begitu banyak orang-orang yang berderet di pinggir jalan, berkumpul seperti menyaksikan sesuatu. Karena dia merasa penasaran, anak ini pun berusaha keras menyelinap di antara himpitan orang-orang itu sampai dia bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di tengah kerumunan itu, saudara. Ternyata memang parade sirkus sedang dimulai di sana. Parade seperti itu merupakan hiburan terbesar yang pernah dilihat oleh anak ini sebelumnya. Tidak ada sebelumnya seperti itu. Di mana pada saat itu binatang-binatang ikut berparade, binatang buas yang memang di dalam kerangkeng dituntun oleh pawang-pawang binatang itu. Lalu ada juga pemain drum band memainkan musik yang dinamis, menarik dan seterusnya. Lalu orang-orang cebol melakukan gerakan-gerakan akrobatik di antara rombongan itu, sementara bendera dan pita berwarna-warni berkibar di depan mereka. Setelah semua anggota sirkus itu lewat, lalu para badut-badut dengan semua permainan badut mereka menghibur para penonton yang berjejer di jalan itu. Lalu itulah barisan penutup dari parade tersebut. Lalu dia begitu kagum, saudara. Anak itu begitu kagum melihat keramaian itu, melihat para parade pertunjukan tersebut. Ternyata, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah puas melihat parade itu, anak itu pun, saudaraku, dia kembali pulang, langsung pulang ke rumahnya dengan girang. Dia langsung pulang ke kampungnya. Apa yang terjadi, saudaraku? Ini merupakan kisah yang sangat menarik bagi kita. Bukankah dia ingin menonton sebuah pertunjukan sirkus? Dan apa yang dia lihat pada saat itu? Apakah itu sudah sirkus? Belum, saudaraku. Itu baru parade permulaan dari pertontonan besar yang sesungguhnya dia bisa lihat. Yang saya ingin katakan adalah, ternyata, saudaraku yang kasih Tuhan, anak laki-laki itu mengira bahwa dia sudah melihat sirkus yang sesungguhnya. Padahal kalau kita lihat tadi, ia baru saja melihat arak-arakan saja, saudara. Baru permulaan pembukaan dari sirkus itu akan dilakukan. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang ingin kita petik pembelajaran bagi kita? Saya ingin mengatakan, tanpa kita sadari sebenarnya, kita pun sering berlaku seperti anak kecil dalam cerita ini, saudara, dalam kisah ini. Di mana kita sering begitu mudahnya merasa puas saat kita melihat sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang indah, sesuatu yang menggairahkan. Padahal sesungguhnya masih ada pemandangan yang lebih luar biasa yang bisa kita nikmati jika kita mau bersabar, melangkah, berjalan beberapa meter lagi mungkin di depan kehidupan kita. Tetapi ketika kita terlena, terfokus hanya kepada kepuasan sesaat yang disuguhkan kepada kita, maka kita akan terhalang untuk melangkah, meraih kepuasan yang berikutnya, keberhasilan yang berikutnya.
yang bisa kita nikmati dalam kehidupan ini, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar. C.S. Lewis pernah berkata seperti ini. Orang, C.S. Lewis seorang penulis dan juga teolog, dia katakan, terlalu sering kita bertindak seperti anak-anak yang merasa puas dengan hanya bermain di genangan lumpur ketika keindahan dan kebesaran samudra hanya beberapa meter saja jauhnya di depan mata kita. Puas hanya bermain-main lumpur, sementara di depan mata ada samudra yang luas, di mana kita bisa berenang di sana dengan puas. Ini yang dikatakan oleh C.S. Lewis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini mengingatkan kita, saudara, bahwa sebenarnya ada begitu banyak berkat yang bisa kita raih, berkat yang bisa kita kecap dalam kehidupan ini. Ada begitu banyak, karena sesungguhnya Tuhan menyediakan itu bagi kita. Namun seringkali, saudaraku, sikap hati kita lah yang membuat berkat itu tertahan turun kepada kita. Sikap hati yang bagaimana? Yaitu sikap hati yang terlalu cepat merasa puas dan terlalu cepat merasa nyaman, dengan keberhasilan, dengan pencapaian-pencapaian tertentu yang kita dapatkan sesaat yang sudah kita raih itu, saudara. Sementara, kita masih bisa melangkah lebih lagi. Akhirnya, oleh karena kita merasa puas di sana, akhirnya Tuhan pun hanya memberkati kita sampai di situ saja. Tuhan ingin terus memberkati kehidupan kita, tetapi merasa puas akan sesuatu dan tidak mau langkah adalah penghalang berkat yang sesungguhnya bagi kita. Hal itulah yang kita terima dari firman Tuhan yang telah kita baca hari ini sebagai tuntunan renungan kita ini. Dia katakan, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, saudaraku, berkata demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, berdiri kokoh, saudara. Jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Ini pembelajaran penting bagi. Jangan goyah, berdiri kokoh, saudaraku. Apapun yang kita telah peroleh, yang kita raih, sebelum kita mengakhiri segala sesuatu, tetaplah berjuang. Jangan merasa puas dengan pencapaian sesaat. Sebelum segala sesuatu itu kita akhiri dengan baik, saudaraku. Intinya adalah, apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan setia. Lakukanlah itu dengan tekun sampai selesai dan tuntas dalam pencapaiannya, saudara. Gunakan segala kemampuan kita secara maksimal. Dan jangan pernah berpuas diri sebelum kita mencapai titik akhir dari semua yang kita harapkan, dari semua yang kita pikirkan, dari semua yang kita rencanakan, dan dari semua yang kita sedang kerjakan itu. Akhirnya, biarkan Tuhan juga membantu kita untuk mampu mengembangkan segala talenta kita, untuk mampu mengembangkan segala kemampuan yang kita miliki, yang tentunya itu dikaruniakan Tuhan kepada kita. Sehingga kita, saudaraku, dapat meraih segala impian kita, dapat menggapai segala pengharapan dan cita-cita kita di dalam Tuhan tentunya, dengan baik dan penuh dengan sukacita. Itu yang saya bagikan pagi ini. Saya tidak tahu bagaimana cara saudara menjalani kehidupan ini. Saya katakan tadi, ada begitu banyak orang yang begitu merasa puas, sementara pekerjaannya belum tuntas. Oleh karena perasaan puas itu membuat dia tidak berdaya lagi untuk melangkah, maka itu merupakan kegagalan yang kita miliki dalam hidup ini. Pencapaian terbesar, ketika kita bisa mengakhiri semua tugas kita dengan baik sampai di garis finish. Karena pemenang sejati, dia akan diukur di garis finish, saudara, bukan di tengah perjalanan. Setiap orang yang memberhentikan langkahnya di tengah jalan, walaupun dengan dalih kepuasan yang kita katakan tadi, sesungguhnya dia adalah seorang pecundang. Pemenang sejati, dia akan selalu berusaha mengakhiri pertandingannya dengan baik, menyelesaikan semua tugas tanggung jawabnya sampai titik akhir. Karena di sana lagi dia boleh menerima segala mahkota kepuasan, mahkota sukacita, mahkota kemenangan dari semua pencapaian impian yang dikerjakannya dalam hidup ini. Kiranya Tuhan menolong saudara untuk mendapatkan paling tidak pengertian yang baru untuk membekali hidup kita melangkah bersama dengan Tuhan di hari ini. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan kasih-Mu yang menyapa kami lewat firman yang kami renungkan, membantu kami untuk tidak terlalu cepat berpuas diri apapun yang kami hadapi. Bantu umat Tuhan dimanapun saat ini. Berkat yang lemah Tuhan kuatkan, yang berputus asa berikan mereka harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba doakan juga umat Tuhan saat ini yang berbeban berat, berikan mereka kelegaan, biar mereka tetap dapat bersuka cita dalam Tuhan. Hamba juga doakan umat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus yang baik, bantulah mereka, ulurkan tangan-Mu dan dengan kuasa-Mu, biarlah mereka boleh ditolong, dipulihkan dan disembuhkan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan umat Tuhan di hari ini yang sedang bergumul mencari pekerjaan, bukakan mereka lapangan pekerjaan yang baik, yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang sedang bergumul untuk mendapatkan keturunan, berkati buah kandungan mereka, jawablah kerinduan hati mereka hari ini Tuhan. Hamba juga doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, berikan mereka semangat belajar, yang menghadapi ujian Tuhan berkati, yang merencanakan untuk melanjutkan pendidikan Tuhan berkati, juga anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, apapun kendala mereka Tuhan bantu, tolong mereka untuk menyelesaikannya dengan baik. Hamba juga berdoa pagi ini untuk umat-Mu, anak-anak-Mu yang pagi ini bersuka cita karena mereka berulang tahun, karena mereka mendapatkan rezeki dan berkat Tuhan. Biarlah mereka boleh tuntun Tuhan untuk bersuka cita dengan benar, dengan mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Ingatkan bahwa semua itu adalah anugerah bagi mereka. Hamba juga doakan ada begitu banyak umat Tuhan pagi ini manapun mereka yang sedang mendengarkan renungan doa ini. Mereka sedang terbelenggu oleh beban hidup yang berat dan mereka mengharapkan pertolongan Tuhan. Izinkan hamba minta berkat Tuhan atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah mereka pagi ini. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya ingin tetap berpesan kepada saudara. Tetaplah semangat saudaraku. Jadilah kuat dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu, karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang benar rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap saudara, membantu mendukung saudara dalam doa. Dan kami juga berharap, bantu juga kami saudaraku untuk selalu membagikan, men-share renungan ini, karena kami tahu ada begitu banyak orang merindukan kasih Tuhan pagi ini, supaya mereka juga bisa menonton dan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Jangan tahan hanya di tangan saudara. Mari kita bekerja sama untuk melayani Tuhan lewat pelayanan ini, kiranya Tuhan dimuliakan dan kita semua dapat menikmati sukacita dari Tuhan hari ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Holisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.